Smart Viewers, welcome to Sore-Sore Seru banget. Yes, alright, pada minggu ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan komunitas yang berhubungan dengan hewan. Nah, cocok banget, makanya di sini gue temenin sama Adam. Apa hubungannya ya hewan sama Adam ya? Gak ada ya? Lu lihat nih, gue udah kayak gini-gini, masa nggak tahu sih mau ngobrol-ngobrol sama, bukan dong, aduh. Ya lu gini kan, Kalau ini yang gue mau ngomong tuh gini dong. Aduh susah lagi gimana ya. Tapi emang biasanya ada yang jatuh, ada yang gini, ada yang ngetril ya ampun. Kelingking dong ngetril kan. Nah itu udah tuh mirip tuh kelingking. Nah kita akan ngobrol-ngobrol dengan kelinci ya. Yes. Biasanya ini memang hewannya lucu dan identik dengan kupingnya yang panjang atau pokoknya sekali notice tuh soal kuping aja. Kuping aja. Nah, ini, gitu. Salah satu yang paling gue dapat lihat kalau kelinci itu dia suka bisa gue cosplay. Gimana? Kayak gini. Oh iya. Hidungnya suka kembang kempis, bukan kumisnya Tan. Sorry. Kalau kumisnya berarti kita komunitas lele yang kita undang ke sini dong. Lo maksudnya ngina gue lo? Jadi ngomongin kumis gue. Nah, tapi ngomongin kelinci ya. Lo pernah pelihara nggak? Kalau gue pernah dulu, benar. Oh ya. Dulu gue pernah. Gimana tuh? Tapi ini memang gue dulu salah banget sih. Ini karena gue dulu belum dapat edukasi ya berumur. Lo emang selalu salah sih Tan, emang selalu salah. Selalu ya kayaknya gue. Makanya nih gue mau datengin teman gue Adam. Banyak banget teman gue ya kayaknya. Biar bisa bener gitu ya. Iya biar bisa bener. Tapi serius dulu, gue tuh belinya di Jatinegara. Nah Jatinegara itu kan yang kayak satu jalan tuh kayak jualan ya kayak binatang-binatang peliharaan, cuman yang kayak yang nggak terawat bener gitu loh. Nah itu kan gue masih belum paham tuh waktu masih kecil SD atau TK gitu. Ya, berarti orang tua gue juga nggak bener ya karena mereka nggak tahu. Ini sama aja gue ngomongin orang tua gue. Tapi maksud gue intinya adalah sebenarnya banyak banget buat teman-teman di sini, apalagi buat teman-teman yang melihara kelinci mungkin belum bergabung dengan komunitas atau mungkin belum tahu banyak kayak sebenarnya harus do's and don'ts-nya tuh gini-gini. Nah ini makanya kita datengin komunitas teman kelinci. Nah ini kita bisa belajar sama mereka ya Dam. Bener, mulai dari tips and trick kayak lu bilang tadi, kemudian rookie mistakes-nya apa yang kita tuh nggak tahu dan nggak sadar tapi kita ngelakuin gitu dan itu kurang oke. Sampai biasanya kan kalau pengen melihara kelinci terutama ya, kita kan pengen pelihara gara-gara lucu. Padahal di balik itu ada hal-hal lain ya kan. Tanggung jawab yang mungkin harus kita penuhi dan harus kita ya. Maksudnya jangan karena lucu doang lu abis itu lu pelihara, padahal kan kita di situ nyawa juga dong men. Bener. Itu bukan boneka lucu gitu loh. Bener. Nah itu yang dia. Jadi banyak menurut orang jadi ya ambigu lah, bukan ambigu sih ya nggak dipikirin gitu secara jangka panjang. Nah makanya buat Smart Viewers yang penasaran, abis ini tentunya kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari teman kelinci. Gimana bilangnya? Sama kelinci, ya gimana gitulah. Pokoknya buat Smart Viewers yang penasaran jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget. Halo Smart Viewers, welcome back to Sore-Sore Seru. Seru banget. Yes, alright. Masih bersama Nathan dan Adam. Dan sekarang kita sudah kedatangan siapa, Adam? Kedatangan teman-teman dari teman kelinci. Ada Emily, ada Lisa, dan juga ada Robin. Ada Robin, guys. Nah, itu dia. Wah, lucu banget. Nah, ini Emily, Robin ini sekarang wah. Sampai kaget. Ini Robin ini tipe yang aktif atau yang kalem nih, Emily? Sebenarnya Netherlands tuh cukup aktif sih, tapi nggak lari-larian, nggak kayak Rex. Kalau Rex itu dia lebih bisa lompat-lompat tinggi. Kalau Netherlands aktif tapi nggak seaktif itu gitu. Iya, tapi balik lagi juga ke tiap kelincinya, terus lihat umurnya juga. Biasa kalau masih kecil, masih muda gitu lebih aktif. Kalau misalnya udah lebih dewasa udah lebih tenang gitu. Udah lebih tenang lagi. Iya, jadi tetap harus lihat-lihat banyak hal juga. Juga ya, banyak ininya ya Pak ya, aspek-aspek gitu yang kira-kira nih
bakal aktif atau gimana gitu. Oke. Nah ini ada Lisa dan Emily dari teman kelinci. Nah di sini kan kita udah tahu ya nama komunitasnya juga apa. Berarti udah jelas mau ngomongin komunitasnya berhubungan dengan apa. Nah ini ada kelinci. Nah ini salah satunya udah ada Robin di sini. Nah kalau untuk dari Emily sama Lisa nih, dari Lisa dulu. Kalian ini udah mulai tertarik untuk melihara kelinci itu sebenarnya dari kapan sih? Kalau aku pribadi ya, sebenarnya dari dulu tuh aku memang suka hewan peliharaan gitu. Cuman dulu kan nggak dikasih pelihara gitu kan, karena memang nggak ada tempat, nggak ada. Terus mungkin nyokap juga takut nggak bisa ngurus, maksudnya nggak serius ngurusnya gitu kan. Nah terus ya baru 2015 sih ngerasa sanggup. Terus udah gitu udah ada tempat yang memadai. Terus awalnya juga aku tuh masih bingung tuh mau piara anjing atau kelinci gitu, karena memang pada dasarnya aku suka ngeliat dua jenis binatang itu, apalagi kelinci itu aku awalnya juga ngikutin dari Instagram, ada Instagram akun kelinci yang aku suka follow namanya Bani Mama. Nah pas itu aku lihat Instagram dia, aku baru tahu kalau kelinci itu tuh ternyata beda banget gitu sama kelinci yang biasa kita tahu. Kelinci dia itu bersih gitu kan, bisa diajarin potty train, terus juga ada sifatnya gitu, pinter, maksudnya ekspresif gitu. Terus udah gitu ternyata makanannya juga beda gitu sama kita, rumput hai apa gitu. Jadi dari situ aku mulai tertarik sih ke kelinci. Cuman pas awal-awal galau-galau bingung mau piara anjing apa kelinci, akhirnya aku putusin piara kelinci. Setelah sebelumnya aku pelajarin dulu gimana ya cara ngerawatnya yang benar. Terus udah gitu aku riset dulu makanannya dijual nggak di sini gitu kan, karena kan awalnya kan baru tahu kan ternyata kelinci makanya rumput hai di sini ada yang jual nggak ya gitu kan, takut nggak ada gitu. Pas udah riset ternyata ada semua, baru aku yakin mau piara kelinci aja daripada doggy. Oke. Ya. Oke. Ya, karena pertimbangannya kalau doggy itu kan kita harus sering bawa jalan, terus dia juga lebih berisik kan, gonggong apa gitu. Benar juga ya. Agak relate sih. Jadi saya juga kalau di rumah saya pelihara anjing kok. Iya. Bener. Nah kalau Emily gimana? Kalau aku tuh dulu memang pernah pelihara beberapa kelinci gitu ya. Emang umurnya nggak pernah panjang. Jadi udah deh setelah itu nyerah. Aku merasa kayaknya terlalu muda buat meninggal, walaupun sempat ada yang 2 tahun 3 tahun, tapi itu masih terlalu muda gitu kan. Menurut aku kayak itu kelinci bisa lebih lama deh. Jadi aku nggak mau pelihara lagi, tapi aku masih suka binatang, masih suka kelinci utamanya sih. Jadi waktu itu sempat bantu-bantu di teman kelinci karena aku iseng aja sih, karena kan ada banyak kelinci di sana, aku jadi senang bantu-bantu. Nah baru deh aku dikenalin sama Cilisa sama Robin ini. Robin ini waktu itu butuh owner baru karena owner ramanya lagi udah nggak bisa urus lagi, dia perlu pindah dikasih ke orang lain. Jadi waktu itu aku sempat nggak mau dong, aku bilang kan nggak awet lah pelihara kelinci lah, nggak jodoh gitu. Tapi Cilisa yakinin aku gitu, dia bilang ya udah dibantuin, ntar kalau perlu apa-apa selalu bilang aja, ada apa-apa bilang. Jadi ketahuan kondisinya, dipantau, dan akhirnya berhasil nih. Si Robin nih lama nih, sekarang sudah 3 tahun sama aku. Wih, mantap. Tapi untuk di dunia perkelincian ya, perkelincian gimana ya bilang? Maksudnya untuk aku pribadi tuh nggak paham kira-kira untuk kayak kelinci ternyata kayak tadi juga baru kalau ada kayak ras-rasnya sendiri gitu ya. Tadi ada Rex, ada Nederland, terus yang kayak yang Robin sekarang ini Nederland. Yang terlihat Robin tuh Nederland tuh dari mananya sih, Emily? Dia tuh Nederland Dwarf, jadi dia tuh kecil terus gini, ukurannya tuh nggak pernah gede. Ini sekarang usianya udah 5 tahun. 5 tahun. Malu dia. Nah, dia nggak akan pernah lebih besar lagi ya daripada yang udah sebesar sekarang. Oh Nederland gitu. Iya. Kalau dari Lisa sendiri ada pelihara ras apa aja sekarang? Kalau saya pribadi ada 3 ras. 7 ekor itu rasnya Holland Loop. Jadi kupingnya Holland Loop itu kelinci kupingnya turun di samping loop. Yang itu. Itu 7 ekor. Terus yang satu juga Nederland Dwarf sama kayak Robin. Terus satunya lagi Lionhead. Jenis Lionhead. Lionhead dia kayak ada surai-surainya di bagian muka gitu.
Oke. Jadi kayak ada jambul gitu, bulunya lebih panjang yang di bagian kepala. Oh iya. Oke. Wah, menarik banget, banyak juga jenis-jenisnya ternyata, dan pastinya semuanya lucu-lucu. Tapi tadi responsif sekali ya, kita ngomongin si Robinnya langsung malu, langsung kayaknya dia paham bahasa manusia jangan-jangan. Oh iya ya, jangan-jangan. Diomongin kan. Aduh, belajarnya di teman kelinci, jangan-jangan nih bahasa manusianya. Waduh. Enggak, ternyata dia tadi dia pipis. Tadi pipis makanya dia kabur. Bisa mikir, maksudnya, aduh gue nggak paham nih. Maksudnya kayak kalau anjing kan yang gue tahu kan memang bisa dilatih kan. Nah kalau kelinci ini bisa dilatihnya tuh seperti apa juga sih? Sebenarnya kalau misalnya di luar negeri ya, itu tuh kelinci juga ada apa namanya? Track ya, kayak track area tracknya. Mereka bisa dilatih buat jalan di track. Terus juga ada yang melatih kelincinya bisa main piano. Main piano? Tos gitu-gitu. Sebenarnya bisa sih kelinci dilatih asal kitanya memang mau niat dan memang meluangkan waktu untuk melatih mereka gitu. Cuman kayaknya di Indonesia belum ada yang seniat itu buat ngelatih. Kalau aku sih biasa kelinci aku paling triknya cuman kita suruh puter-puter aja. Jadi kalau misalnya mau dikasih snack, suruh muter dulu baru dikasih snack gitu. Atau nggak suruh berdiri gitu, tapi disogok pakai snack gitu. Itu bisa. Cuman kalau mau yang lebih advance lagi ya kita harus meluangkan waktu lebih lagi. Tapi untuk yang kayak basic kayak misalnya buang air itu harus udah di mana, kayak Robin ini udah paham ya, kayak tadi juga udah langsung nyari tempat, nggak bisa di keranjang nih gitu. Iya, mereka bisa diajarin potty train bisa. Kayak mereka tuh sebenarnya kayak doggy sih. Jadi kayak kalau mereka di tempat baru itu kan mereka kan pasti nandain gitu kan. Jadi pipis pupnya tuh sembarangan gitu. Tapi kalau misalnya udah di tempat baru kita udah bersih ini, kita udah lap pipis pupnya dia, terus kita taruh di potinya, terus tempat yang mereka pipis pupnya sebelumnya kita semprot air cuka kan biar bau awalnya hilang. Itu nanti lama-lama mereka ngerti sendiri. Nah, karena mereka pasti akan cenderung pipis pupnya ke tempat yang ada baunya mereka gitu. Sebenarnya bisa dilatih sih. Gitu. Bisa dilatih gitu ya. Oke. Kalau ngomongin mengenai kelinci juga nih, ini kita sebelum masuk ke teman kelinci ya, ini ada beberapa juga yang pengen aku lurusin di depan juga, kayak aku masih belum paham gitu ya. Kalau misalnya kelinci itu kayak yang tadi kan udah sempat disebutin oleh Lisa, kalau misalnya beli makannya itu harus rumput hay ya tadi kalau nggak salah. Rumput hay sama rumput biasa maksudnya bedanya gimana sih? Maksudnya harus rumput hay gitu. Ya kalau rumput hay ini tuh sebenarnya kalau di luar negeri itu udah umumnya. Jadi mereka tuh kalau kasih hewan ternak kayak apa ya, mungkin kayak semacam jerami tapi kualitasnya bukan jerami, lebih bagus lagi dari jerami gitu. Itu ya. Mereka tuh ya kayak gitu. Jadi awalnya tuh dari luar negeri tuh mereka kan memang kasih pakan hewan ternaknya kan rumput hay, apalagi kalau untuk yang musim dingin kan. Nah, tapi kalau rumput hay yang buat kelinci ini kualitasnya tuh lebih bagus lagi daripada rumput yang untuk kuda atau sapi gitu, yang lebih better quality. Rumput hay-nya ini mereka tuh pakai Timothy hay, orchard hay, atau alfalfa hay. Jadi memang jenis-jenis rumputnya ini tuh nggak bisa hidup di Indonesia, beda sama rumputnya kita. Jadi rumputnya hay-nya tuh mau nggak mau tetap harus import dari luar. Setahu aku sih ya, dulu juga ada anak yang kuliah di pertanian yang piara kelinci juga, mereka juga bilang kalau bibit-bibit rumput Timothy hay sama makanan-makanan kelinci ini itu tuh nggak bisa dikembangbiakan di daerah lain selain Amerika. Jadi nggak tahu kenapa bibitnya tuh kayak udah diubah gitu ya, jadi nggak bisa hidup di area lain. Jadi mau nggak mau deh kita tetap harus import gitu. Ya mungkin kedepannya moga-moga kita bisa cari rumput yang bisa menggantikan kualitasnya Timothy hay ini. Ya cuman itu tuh kan butuh penelitian yang lebih jauh dan lebih dalam lagi. Jadi beda pokoknya rumputnya daripada rumput-rumput yang tumbuh di sekitaran kita atau di rumah kita, itu beda. Oke. Nah gue ngelihatnya juga kalau
ini mungkin keuntungannya ya kalau misalkan gabung sama komunitas atau punya temen yang ada di komunitas, itu kita bisa tahu hal-hal yang sebenarnya penting tapi nggak banyak orang tahu, apalagi buat yang awal-awal baru pelihara kelinci gitu. Gue nggak pelihara kelinci, tapi di awal-awal tuh sempet bingung gitu, ini gimana ya, kok tahu-tahu mati, tahu apa gitu kan. Iya serius. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh kalau sama teman-teman yang ada di komunitas pasti dibantu gitu ya, diedukasi ya. Benar. Nah itu dia makanya teman kelinci di sini banyak banget melakukan banyak event-event untuk edukasi gitu ya. Nah ini Smart Views, habis ini tentunya kita akan bahas karena ada yang mau lewat dulu, kita akan tanya-tanya nih event-eventnya seperti apa dan kegiatan-kegiatannya seperti apa aja sih dari teman kelinci. Nah buat teman-teman yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.